Lihat, ada seorang pria dan seorang wanita bercanda gembira di jembatan. Tapi tidak sengaja menjatuhkan buku itu ke dalam air. Namun, adegan aneh muncul. Buku itu perlahan melayang ke permukaan air. Ubur-ubur di laut dalam tiba-tiba muncul dengan padat di pelabuhan umat manusia. Semua orang langsung ambil foto sebagai kenang-kenangan. Di luar dugaan, semua ini merupakan hukuman alam bagi manusia. Inilah film bencana horor blockbuster yang baru tayang pada tahun 2023. Bicara tentang setelah Jepang membuang limbah nuklir ke laut. Peristiwa aneh terjadi di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sebuah kapal sains tiba di area yang ditentukan untuk mengumpulkan gas hidrat. Mereka mengirim kapal selam tak berawak ke dalam air. Namun pemandangan yang seram perhatian mereka membuat mereka sangat terkejut. Ada banyak cacing es yang menempel di permukaan api es. Tampaknya sedang menggerogoti gas hidrat. Hadapi fenomena aneh ini, staf ilmiah mengambil es cacing sebagai sampel. Melalui mikroskop observasi, mereka menemukan sesuatu yang menakutkan. Cacing es yang normal pada dasarnya tidak memiliki gigi. Tidak ada bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap sampel gas hidrat. Namun cacing yang muncul ini tidak hanya ada gigi, tetapi juga rahang yang sangat kuat. Ini benar-benar mengacaukan persepsi mereka. Selain itu, jenis cacing es ini memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan hewan lain di dunia. Kemungkinan besar kita akan menemukan spesies hewan baru. Para ahli tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Melalui observasi 24 jam non-stop, mereka menemukan bahwa es yang dalam ini selalu masuk jauh ke dalam lapisan es. Sampai mati, tapi kalaupun mati, itu masih tidak berhenti berjalan. Tubuh mereka sepertinya mengandung zat yang tidak diketahui. Masih mengikis es, meski belum terjadi apa-apa untuk saat ini. Namun jika ini terus berlanjut, masalah besar akan terjadi. Jadi mereka mengirimkan kapal penelitian ilmiah ke sana lagi. Namun kali ini sang ahli ingin langsung menembus es. Lihat cacing-cacing yang berusaha sekuat tenaga untuk melewati tempat itu, apa yang tersembunyi pada akhirnya. Namun, hal tak terduga terjadi begitu cepat seperti angin puting beliung. Bor baru saja mulai beroperasi. Kapal penelitian ilmiah segera mengalami guncangan hebat. Mereka belum pernah melihat situasi aneh seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang ingin membalikkan perahu. Semua orang terpaksa menunda rencana ini. Kembali meneliti makhluk baru itu. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk melanjutkan survei. Tapi begitu mereka segera pergi, gadis yang tinggal di belakang tiba-tiba mendengar suara aneh dari detektor. Kemudian di sekitar perahu survei tiba-tiba terjadi fenomena. Karena cara orang Jepang dalam melakukan yang tidak ada batasnya. Tragedi di berbagai belahan dunia terus berlanjut. Di sisi lain, pakar kelautan Charlie ingin mengetahui alasan mengapa paus menyerang manusia. Kunjungi perusahaan pelayaran untuk mencari tahu situasinya. Ternyata belum lama ini pemilik perusahaan ini diserang ikan paus. Juga melihat sejenis makhluk bercangkang yang belum pernah lihat sebelumnya. Staf kemudian membawanya untuk menemukan kapal kargo itu. Baru melaut selama 18 hari. Lambung kapal yang biasanya bersih ditutupi kerang. Bekerja di laut selama bertahun-tahun. Lelaki tua itu juga pertama kali melihat pemandangan aneh ini. Charlie merasa ini mungkin ada hubungannya dengan serangan paus terhadap manusia. Maka dia segera membawa kerang ini untuk penelitian. Setelah menjalani penilaian ahli, ditemukan tiram jenis ini sangat mirip dengan kerang zebra. Tapi bagaimana kerang bisa tumbuh gigi, dan mereka tidak bisa berenang juga. Belum lagi menempel di badan kapal kargo ini sangat tidak mungkin. Dapat dikatakan bahwa kerang di depan mereka ini pada dasarnya bukanlah jenis kerang apapun yang diketahui dunia. Sepertinya makhluk laut lain yang mengalami mutasi genetik telah ditemukan lagi.
Charlie sekarang teringat pada orca yang terdampar di pantai. Mungkin jawabannya bisa ditemukan dari tubuhnya. Kemudian mereka pergi ke pasir untuk memotong ikan orca. Ditemukan di otaknya terdapat cairan putih yang tidak diketahui identitasnya. Meski tidak ada penemuan besar, namun dapat ditegaskan bahwa sistem ekologi lautan saat ini sedang mengalami perubahan seismik. Setelah pulang, Leon mendapat ide untuk meneliti lokasi seluruh kapal yang diserang. Setelah menggambarnya, mereka menemukan sebuah aturan. Paus-paus ini bermigrasi ke arah yang sama. Ditambah lagi waktu yang dibutuhkan perahu untuk diserang. Dia secara akurat menentukan koordinat di laut. Kemudian arahkan perahu ke area target tersebut. Melalui radar terdeteksi paus sedang tidur siang. Lalu dia langsung terjun ke laut. Melalui penyelaman tanpa henti. Segera, banyak paus ditemukan sedang tidur. Leon pergi ke yang terdekat. Mengambil kesempatan ketika itu tidak memperhatikan, dia memasang alat pengintai ke badannya. Tapi tepat pada saat ini, paus yang sedang beristirahat tiba-tiba terbangun. Tubuhnya yang besar memberikan perasaan yang sangat menindas. Melihat itu, Leon segera melepas pakaian berat di pinggangnya dan mulai bangkit. Keluar dari ketiak paus ini. Selesai menyelamatkan Leon, perahu kecil itu langsung menginjak pedal gas untuk menjauh dari paus. Untungnya, tidak ada bahaya apapun. Setelah itu menunggu banyak data untuk dikirim kembali. Beberapa hari kemudian Leon akhirnya mendapat sinyal dari pelacak. Dia segera berlayar ke laut target untuk mengambil pelacaknya. Kemudian bawa kembali ke laboratorium. Pelajari dengan cermat rekaman yang disimpan di sana. Awalnya, semuanya masih berjalan dengan lancar. Paus tersebut tidak memiliki kelainan apapun. Namun sampai titik mereka berenang ke suatu tempat di mana mereka tiba-tiba menyelam bersama. Apakah mereka biasanya menyelam sedalam itu? Tidak. Setelah itu, setiap titik cahaya menyinari matanya. Setelah itu, mereka terus berenang ke depan. Titik cahaya terdepan berubah menjadi seberkas cahaya. Lagi pula, apakah ada sesuatu di sana yang membuat mereka tertarik?